Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Media sosial diramaikan dengan sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dari Dirjen Pajak Sobat TCID. Berita ini jadi sangat heboh karena sang pelaku masih berusia 20 tahun dan korbannya juga masih usia belasan tahun. Fenomena kekerasan yang terjadi di Indonesia, especially remaja yang melakukan, kayaknya nggak ada habisnya gitu ya. Mulai dari geng antar sekolah, habis itu juga kasus kalau di Yogyakarta ada Kelitih. Lalu sepertinya ini menjadi kasus yang lumayan besar lagi karena ada ada anak pegawai negeri di situ dan juga korbannya adalah anak salah satu petinggi organisasi di Indonesia. So we'll talk about kekerasan di antara remaja ini sebenarnya gimana dari sisi psikologi perkembangan dilihatnya. Let me introduce myself. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan untuk kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Ibu Sutarimah Ampuni. Ini adalah ketua dari Center for Lifespan Development Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halo Bu Ampuni, apa kabar Bu? Halo, selamat malam Mas Syarif. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anyway Bu, kalau misalnya kita berbicara soal kasusnya Mario Dandi sama David nih Bu, ketika pertama kali sampai di telinga Ibu nih, apa pandangan Ibu ngelihat kasus ini nih Bu? Ya, saya sih berpikirnya it happens again and again gitu ya. Jadi prihatin sekali sebetulnya Mas. Jadi ini kan sebetulnya betul seperti kata Mas Syarif tadi ya, bukan yang pertama seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali kasus kan, seperti remaja yang membunuh seorang remaja lain karena teriming-iming bahwa bisa menjual organnya. Kemudian baru saja juga ada remaja yang membunuh dan juga memperkosa seorang masih umur 4 tahun seperti itu ya, balita. Sangat memprihatinkan. Jadi sudah lama sekali kami ya di CLSD dan juga di Fakultas Psikologi UGM itu menaruh keprihatinan terhadap kasus-kasus seperti ini, terutama karena seperti yang Mas Syarif sebutkan tadi, Kelitih itu kan terjadi di Yogyakarta, seperti itu ya, fenomena di Yogyakarta. Jadi memang ini salah satu keprihatinan kami dan saya pribadi juga sejak lama. Nah, ini memang bisa menjadi sangat viral itu karena kebetulan melibatkan korban dan juga pelaku yang sama-sama anak dari orang yang terpandang seperti itu ya. Kami berharap sekali bahwa dengan adanya viralnya kasus ini itu semoga bisa membuka wawasan kita gitu, bahwa ini tidak bisa disepelekan gitu. Kasus seperti ini sangat banyak terjadi dan memang ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi psikologi perkembangan nih Bu Ampuni, apa sih yang membuat orang atau mungkin especially di kasus ini remaja gitu ya, akhirnya terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan? Apakah mungkin dari sisi tontonan atau mungkin faktor lingkungan kah, atau sekarang semua orang bisa mengakses internet, ini juga punya peranan gitu Bu? Iya, betul sekali Mas Syarif. Jadi kita biasanya menyebut perilaku-perilaku seperti ini ya, agresif luar biasa, ini sebagai perilaku antisosial gitu ya, antisocial behavior gitu. Jadi ketika seseorang itu melakukan agresivitas, melakukan hal-hal yang melanggar norma, melanggar aturan umum, melanggar hukum dan sebagainya, nah itu disebut antisocial behavior. Biasanya kalau kemudian itu sudah menjadi yang melakukan itu orang dewasa, itu akan menjadi mengarah ke kriminal, perilaku kriminal seperti itu. Nah, mengapa orang bisa melakukan itu ya? Dalam hal ini yang Mas Syarif tanyakan adalah remaja dan mungkin juga ya si pelaku dari MDS ini kan sebetulnya sudah dewasa awal ya. Betul. Meskipun di akhir masa remaja juga seperti itu. Apa yang bisa membuat mereka melakukan hal seperti ini ya? Sebetulnya semua hal yang Mas Syarif sebutkan tadi ya. Pertama, ada mungkin ya faktor-faktor di dalam diri individu itu yang membuat dia menjadi lebih rentan untuk melakukan hal itu dibanding orang lain pada umumnya. Nah, kalau kita bicara individu itu bisa sifatnya biologis ya, misalnya dari sisi genetiknya misalnya, atau something di otaknya gitu yang membuat dia menjadi lebih rentan untuk melakukan itu. Bisa juga dari faktor personality-nya. Orang tertentu itu mempunyai personality atau kepribadian yang memang mudah terpicu untuk melakukan
perilaku-perilaku antisosial seperti itu. Nah, kalau kita bicara personality itu kan berkembang itu tidak mendadak ya, bukan kemarin sore kemudian hari ini menjadi bisa melukai orang lain seperti itu, tetapi itu berkembang sejak kecil ya Mas Syarif. Jadi personality itu terbentuk dari tadi ya unsur di dalam diri kita yang mungkin biologically inherited gitu ya, dilengkapi dengan pengalaman yang kita dapatkan ya selama kita hidup seperti itu. Kalau kita misalnya akhirnya menarik kasus ini dan melihat respon warganet, melihat respon mungkin key opinion leader gitu, atau juga mungkin beberapa psikolog yang lain berbicara mengenai soal pola asuh orang tua katanya. Nah, pola asuh orang tua dalam perilaku antisocial behavior ini nih Bu, sebenarnya punya peran sebesar apa sih Bu? Kebetulan di tempat kami beberapa peneliti kami itu sudah meneliti juga Mas mengenai waktu itu konteksnya kelitih ya, kami meneliti pelaku-pelaku kelitih. Jadi ini penelitian kami sendiri seperti itu menemukan bahwa ternyata memang ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik seperti itu ya, yang mereka terima selama masa pengasuhannya seperti itu. Nah, antara lain misalnya ini satu penelitian itu menemukan bahwa keberfungsian keluarga yang kurang itu mendorong anak kemudian memiliki empati yang kurang. Nah, empati ini sangat penting Mas, menjadi unsur elemen dari kepribadian yang sangat penting untuk menghindarkan orang dari berperilaku antisosial. Nah, ini empati ini tidak terbentuk seperti itu karena keberfungsian keluarga yang kurang. Nah, keberfungsian keluarga yang kurang tuh seperti apa ya? Seperti antara lain misalnya ayah atau ibu yang tidak berperan sebagaimana mestinya seperti itu ya. Kemudian anak-anak yang mendapatkan neglect ya, misalnya pengabaian di dalam keluarga gitu. Kemudian juga abuse di dalam keluarga ya, mungkin mendapat ya perlakuan-perlakuan yang tidak pada mestinya gitu, tidak seharusnya diterima oleh anak-anak. Karena anak dengan orang tua itu kan harusnya itu terbentuk yang namanya attachment Mas, kelekatan. Dan yang paling bagus itu namanya secure attachment gitu ya, kelekatan aman. Kelekatan aman itu adalah ketika anak dengan orang tua itu membentuk relasi yang satu sama lain itu merasa dekat, merasa saling membutuhkan, merasa aman ketika ada satu sama lain. Namun ketika mereka terpaksa berpisah, itu mereka tetap merasa bahwa itu adalah keluarganya. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, ternyata yang kami temukan adalah bahwa anak-anak yang kemudian menjadi pelaku antisosial itu mereka tidak mendapatkan itu dari keluarganya. Oke, jadi keterikatan emosional anak dan juga orang tuanya yang mungkin sedikit kurang dibandingkan anak yang punya keterikatan yang cukup gitu, itu bisa menjadi salah satu pemicu ya? Ya, kurang dalam hal quantity maupun quality ya Mas. Jadi tidak hanya kuantitas saja. Karena ada kan orang tua itu yang dekat dengan anak tetapi ternyata dekatnya itu justru dalam bentuk misalnya sangat mengontrol atau sangat mengkritik terus-menerus dan sebagainya. Nah, itu kan berarti kualitasnya kurang ya. Jadi bukan perkara sekolah dibayar uang saku cukup atau mungkin tiap hari dekat kayak gitu-gitu ya Bu ya, kalau misalnya kasus ini ya. Ya. Tiap hari dekat tetapi orang tuanya sibuk dengan gadgetnya sendiri. Ketika anak itu mempunyai masalah tidak mendengarkan gitu ya. Anak mempunyai emosi negatif tidak di acknowledge, kemudian anak merasakan kecemasan dan sebagainya tidak istilah kami divalidasi seperti itu ya. Nah, itu berbahaya juga ya. Jadi misalnya anak mengalami hal-hal yang emosi-emosi yang negatif, kemudian orang tua misalnya ya gitu aja nangis, cengeng dan sebagainya. Nah, itu juga berbahaya ya. Jadi memang emosi anak itu sejak kecil itu harus di-acknowledge dan harus divalidasi. Jadi diakui dulu bahwa emosi itu ada seperti itu ya.
Kemudian diarahkan, dituntun bagaimana untuk mengelola emosi itu. Tapi kita berbicara soal dampak dulu nih. Ketika akhirnya kekerasan remaja ini lumayan banyak gitu ya. Kalau korban mungkin secara kasat mata jelas Bu, cedera fisik gitu ya, terluka, bahkan sampai mungkin bisa trauma ya, berhari-hari dan trauma seperti itu udah hal yang lumayan wajar gitu. Tapi kita berbicara soal pelaku nih Bu, ada nggak sih dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh pelaku gitu, either apapun itulah, karena terlihat dalam beberapa kasus kekerasan di level remaja atau mungkin orang yang akan masuk ke level dewasa awal, terlihat kayaknya bangga. Kasus MDS ini kan banyak orang yang berasumsi dia tidak menyesali perilakunya kan ketika pertama kali dihukumkan gitu. Lalu bagaimana soal dampak kekerasan ini Bu, buat pelaku especially? Ya, mungkin sebelum dampaknya ya. Nah, tadi memang salah satu ciri dari pelaku antisosial itu adalah bahwa mereka itu memang memiliki sedikit rasa bersalah, Mas. Seperti itu. Jadi memang mereka itu ketika mereka memiliki karena empatinya nggak ada gitu, sehingga memang mereka nggak bisa menempatkan diri gitu bahwa kalau seperti ini akan menyakiti orang lain, kalau seperti ini nanti efeknya akan begini dan sebagainya, itu mereka belum punya takaran seperti itu gitu ya. Nah, efeknya bagaimana? Efeknya ya tentu saja ya, karena mereka itu masih kemungkinan masih dalam masa perkembangan. Maka ketika mereka pada akhirnya mengembangkan kesadaran itu, maka mereka tentu saja akan menjadi menyesal ya. Ya, jadi ketika akhirnya kemudian harus dijebloskan ke tahanan, ke penjara dan sebagainya, tentunya ya normalnya mereka kemudian akan belajar gitu. Mereka akan ternyata apa yang kulakukan efeknya seperti ini ya, learn the hard way gitu ya Mas Syarif. Jadi mereka akhirnya belajar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, menyakiti orang lain, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Nah, kalau sudah di tahanan, di penjara, efeknya tentu saja akan mengganggu keberfungsian mereka kan. Itu mereka yang harusnya kuliah, yang harusnya kemudian belajar untuk menjadi orang dewasa yang berfungsi dalam masyarakat, akhirnya harus menjadi seorang yang tidak berfungsi gitu ya. Nah, ini kan sangat sayang sekali ya. Ini juga tentunya kalau kita bicara untuk negara kan ini merugikan sekali ya. Negara harus kehilangan aset dan bahkan harus mengurusi mereka menjadi pesakitan seumur hidup. Nah, kalau kita berbicara untuk individu, untuk keluarga misalnya, tentu saja kita sudah bisa membayangkanlah kerugiannya untuk keluarga seperti apa ya. Ya, kehilangan seseorang yang seharusnya berharga kan. Bagi individu itu sendiri, ya kita bisa bayangkan ya Mas, yang seharusnya bisa menjadi seseorang yang mempunyai harga di masyarakat, kemudian harus menjadi tidak ada harganya seperti itu kan. Saya membayangkan ya sangat depressing ya mungkin di dalam sana gitu. Jadi bisa dibilang sih Bu, artinya ketika berbicara soal dampak, ya harga yang dibayar dalam tanda petik itu cukup mahal untuk pelaku dong ya. Mahal sekali Mas. I see. Nah, berbicara soal tadi dampak yang harus dibayar dalam tanda petik mahal gitu, kita bisa melihat kasus ini si pelaku itu akhirnya dikeluarkan oleh pihak kampus, ya kan? Lalu juga si pacar dari pelaku yang dianggap dan juga masih diduga sebagai trigger untuk pelaku melakukan ini juga dikeluarkan dari sekolah gitu. Ini kan pasti hal yang tidak diinginkan oleh banyak sekali keluarga di Indonesia ya. Ya, betul sekali. Bahkan mungkin tidak hanya keluarga ini tapi juga keluarga besar begitu. Kalau kita berbicara mengenai pencegahan sekarang, ini keluarga harus ngapain Ibu? Benar-benar harus ngamatinkah dari step by stepnya sebelum akhirnya menjadi dewasa yang bisa mengambil keputusan apapun dan bisa berpikir dalam mengambil setiap keputusan? Atau apa yang harus diperhatikan gitu ketika sang anak ini lagi bertumbuh nih Bu? Sekali lagi, jadi bahwa kepribadian itu berkembang bahkan sejak sebelum kita lahir ya Mas ya. Karakter itu berkembang bahkan sejak kita masih di konsep gitu ya, masih di dalam kandungan gitu. Jadi memang
kita nggak boleh terlambat gitu ya. Sebagai kalau kita kemudian sudah menjadi orang tua, kemudian sudah anaknya sudah remaja, lalu kita baru berpikir, itu sebetulnya sudah agak terlambat ya. Meskipun tidak ada kata terlambat, selalu bisa kita mengawali dari nol ya, kayak di pom bensin ya gitu. Tetapi alangkah baiknya memang kita mempunyai awareness, mempunyai kesadaran bahwa kalau kita ingin generasi kita yang akan datang, generasi penerus kita itu memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, kepribadian yang berfungsi sebaik-baiknya di dalam masyarakat, maka itu harus dimulai seawal mungkin ya. Tentunya ya pengasuhan itu sangat penting ya. Jadi saya rasa sekarang sumber belajar mengenai pengasuhan itu banyak sekali ya. Namun demikian harus kita ingat juga Mas, bahwa anak-anak itu juga berkembang bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di lingkungan lain ya, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, sekolah ini juga harus memegang peranan penting Mas Syarif. Ya, bagaimana mereka menumbuhkan individu-individu ini menjadi insan yang mempunyai kepribadian, mempunyai karakter yang bertanggung jawab. Itu tidak kalah pentingnya dari mengembangkan individu yang mempunyai kemampuan akademik gitu. Bahkan sebetulnya kan kemampuan karakter atau personality itu harus dikembangkan dulu sebelum mereka mengembangkan sisi akademiknya ya. Nah, ini memang salah satu yang harus kita perhatikan betul, bahwa jangan sampai sekolah atau sistem pendidikan secara lebih luas itu terlalu berorientasi ke kehidupan akademik, sehingga anak-anak ini nggak punya kehidupan lah ya. Mereka harus berkutat setiap saat dengan target-target akademik, tetapi humanis mereka terlupakan. Seperti itu, jangan sampai seperti itu. Jadi memang sudah saatnya kita melihat apa yang kurang di dalam sistem pendidikan kita. Jangan sampai anak-anak nih yaitu setiap hari terbebani dengan akademik, akhirnya menjadi stres dan tidak berkembang kemampuan sosio-emosionalnya, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua juga dari sisi masyarakat ya Mas ya, yang lebih luas lagi dari sekolah, komunitas. Dalam hal ini saya mau menyoroti media Mas, seperti yang Mas Syarif tadi sudah sebutkan di awal ya. Media itu kan salah satu sistem yang sangat mempengaruhi ya sekarang ini. Sangat mempengaruhi semua lini kehidupan, semua level perkembangan manusia, seperti itu. Media itu sangat mudah diakses, dan media itu adalah apa yang paling mudah menginspirasi anak atau remaja ya, kita semua lah gitu. Jadi apa yang dilihat anak-anak kita di media, ya itu yang nanti akan menjadi cerminan dari generasi penerus kita, seperti itu ya Mas ya. Jadi memang zaman sekarang mudah sekali ya, dengan adanya keterbukaan, dengan adanya internet itu anak-anak nih mengakses apapun yang ingin mereka akses, seperti itu ya. Betul. Konten apapun, kemudian ya termasuk aktivitas apapun ya, games dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat dan membuat saya prihatin adalah bahwa exposure terhadap media, dan bukan cuma terhadap media ya, tetapi ya perkembangan global belakangan ini gitu, termasuk internet, gaming dan sebagainya, itu rupanya telah menumpulkan emosi anak-anak kita Mas Syarif. Jadi saya melihat banyak remaja yang akhirnya itu pikirannya itu hanya fokus di games misalnya, fokus di gadget. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Otak mereka itu seperti menjadi, maaf ya, tumpul gitu ya, ketika harus berpikir itu. Sehingga akhirnya mereka, ya itu tadi, mereka nggak bisa menilai gitu, ini baik atau buruk. Dan mereka susah membedakan antara khayalan atau kenyataan, seperti itu ya. Sehingga melakukan sesuatu yang sangat fatal,
misalnya menyakiti orang lain, tapi mereka itu mungkin nggak benar-benar sadar gitu dengan apa yang mereka lakukan, bahwa ini adalah real seperti itu ya. Jadi ini memang highlight-nya adalah bahwa pengasuhan, bagaimana anak dibesarkan di keluarga itu sangat penting, tetapi juga kemudian sekolah, masyarakat, dan sistem yang lebih luas itu juga sangat menentukan bagaimana anak ini belajar apa yang dapat, apa yang benar dan apa yang salah, seperti itu. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya nih, Bu. Iya. Ketika kita berbicara mengenai perkembangan anak, ada bacaan yang pernah saya baca gitu, ada seperti kayak sebuah pizza yang dibagi 4 gitu. Satu sisinya adalah memang dari si individu itu sendiri, satu sisinya adalah dari orang tua, lalu ada juga 2 potongan itu mengenai dari lingkungan dan juga dari faktor eksternal lah, 2 sisanya itu terakhir. Faktor eksternal kan juga lumayan banyak nih, dan sepertinya orang tua susah dikontrol, especially keluarga modern, ayah dan ibu bekerja nih, Bu ampun ini. Faktor eksternal yang lumayan besar ditambah dengan kemajuan internet, lalu juga masih kadang-kadang tiba-tiba orang tua sepertinya susah juga untuk mengikuti tren yang terjadi di remaja-remaja sekarang nih, Bu. How to prevent these things nih buat orang tua, Bu? Iya, oke. Betul ya. Tadi belum kita sebutkan juga mengenai peer group ya, Mas Syarif. Peer group ini sangat besar efeknya ya, karena seperti kasus MDS ini kan dia kan mendapat bisikan-bisikan dari peer groupnya ya, sehingga dia akhirnya melakukan itu. Jadi bagaimana memilih teman itu memang sangat penting gitu. Nah, sebetulnya kalau ditanyakan apa peran orang tua ya, atau apa peran keluarga, kalau bisa saya katakan adalah keluarga dan orang tua ini mendasari bagaimana terbentuknya individu itu, bagaimana terbentuknya si anak ini menjadi seseorang yang mempunyai konsep diri mengenai aku itu seperti apa. Itu kan penting sekali, Mas Syarif. Oke. Kalau dia mempunyai konsep diri yang jelas, misalnya ya, aku adalah anak baik, aku adalah anak yang nantinya akan menjadi seseorang yang berguna. Itu konsep diri yang kuat seperti itu, nanti suatu saat akan menjadi kontrol bagi dirinya, gitu. Kalau aku melakukan ini sesuai nggak dengan konsep diriku, gitu ya. Jadi memang itu, Mas, fungsi dari keluarga, orang tua adalah membentuk si anak ini dulu, gitu. Kalau anak ini sudah terbentuk menjadi individu yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan, yang bisa menentukan goalnya sendiri, dia mau menjadi seperti apa, yang ya intinya seperti itu ya, maka nantinya ketika dia berhadapan dengan dunia luar, menghadapi pengaruh-pengaruh buruk, bisikan-bisikan negatif dan sebagainya, maka dia sudah mempunyai bentengnya sendiri. Gitu. Jadi orang tua seharusnya sudah tidak perlu capek-capek lagi harus memilihkan teman dan sebagainya ketika dia remaja atau dewasa. Jika memang sejak kecil itu sudah tadi ditanamkan. Nah, kalau kita bicara ditanamkan itu tentunya bukan hanya dengan kata-kata ya, Mas Syarif ya. Betul. Jadi kita menanamkan kepribadian seperti apa kepada anak itu sangat tidak cukup dengan kata-kata ya. Tetapi dengan tentu saja bagaimana kita membuat si anak itu menginternalisasi, istilahnya ya, menginternalisasi values, nilai-nilai kebaikan yang memang mereka harus punyai. Nah, bagaimana internalisasinya itu ya tentu saja dengan tadi cara parenting yang membuat si anak ini bisa memasukkan values atau nilai-nilai positif tadi ke dalam dirinya sebagai tanpa keterpaksaan ya, bukan karena dibilangin kamu harus begini, tetapi bagaimana dia melihat kedua orang tuanya memberikan contoh, orang-orang di sekitarnya memberikan contoh bagaimana berperilaku yang baik dan tidak melakukan perilaku yang tidak baik, termasuk tentunya ya, kalau kita
karena kita orang Indonesia kan religius ya Mas, mungkin dimasukkan juga nilai-nilai agama, nilai-nilai moral dan sebagainya. Nah, ini setiap saat ya, maka ya harapannya ketika remaja itu sudah terbentuk. Nah, ini memang step by step ya, dan itu tentunya ada ya dalam psikologi itu kita belajar, oh kalau anak umur segini itu apa yang harus kita tanamkan, anak umur segini apa yang harus kita tanamkan. Ini hal yang mungkin nggak akan selesai untuk kita bicarakan dalam waktu 1-2 hari ya Mas Syarif, seperti itu. Oke. Kalau begitu Ibu Sutarimah Ampuni dari CLSD UGM, Center for Lifespan Development, yang memang sering membahas banyak sekali permasalahan-permasalahan soal perkembangan manusia, yang bisa dicek di Instagramnya di @clsd.ugm. Terima kasih Bu once again ya sudah mau ngobrol-ngobrol kali ini Bu. Sama-sama, dengan senang hati Mas Syarif. Ya, pokoknya kalau misalnya emang Sobat CID pengen tahu CLSD seperti apa, once again bisa cek di Instagramnya di @clsd.ugm. Instagramnya menarik, banyak topik yang menarik. Saya habis baca soal sumber kesehatan mental di hari tua Bu berkebun. Ya. Ternyata memang. Oh, jadi alasannya gini kenapa orang tua banyak yang suka nanam di depan rumah. Alright, Sobat CID, terima kasih yang sudah mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. My name is Muhammad Syarif. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.